Off topic. Bagaimana hukumnya kalau zakat diperuntukkan untuk infrastruktur, sedangkan yang saya tahu hanya 8 asnaf saja? Zakat itu tidak sama dengan pajak. Pajak bisa digunakan untuk apapun sesuai dengan keputusan pemerintah, sedangkan zakat sudah digariskan Allah SWT. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Keluar daripada itu maka sudah merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang duduk di legislatif adalah mengeluarkan undang-undang, peraturan, siapa yang membayar zakat maka pajaknya berkurang. Nah, ini sudah dilaksanakan. Jamaah menelpon saya, Ustadz, saya bayar zakat, bayar pajak ini di kantor pajak, katanya pajak saya berkurang 2 juta. Loh, kok bisa? Karena saya punya slip bukti pembayaran, sudah membayar zakat maka pajaknya berkurang. Nah, ini bisa, jangan dibalik. Wallahu a'lam. 7106. Gimana hukumnya orang punya utang pada orang tua belum bayar, sedangkan orang tua sudah meninggal? Seorang anak berhutang kepada ayahnya atau ibunya, berapa dia hutang? 100 juta. Akad utang piutangnya sah, tidak ada yang batil, tidak ada yang haram. Meninggal, maka dia bicarakan kepada ahli waris yang lain bahwa dulu saya ada pinjam uang almarhumah 100 juta dan sekarang saya sudah ada uang mau bayar, maka dibayarkanlah, nanti akan dibagi kepada ahli waris karena dia menjadi milik ahli waris. Dibagilah menurut hukum faraid. Wallahu a'lam. Mau tanya, kalau bekerja di tempat penjualan mobil yang transaksinya ada cash and credit, lantas kreditnya bukan bank syariah, apakah saya harus berhenti di situ karena takut riba? Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Kalau dalam transaksi itu ada uang dengan uang berbunga, bertambah, berlebih riba, maka selamatkan dirimu dari haram. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulu riba, jangan kau makan riba, adhafan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, nanti dia bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Na'udzubillah. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali hanya yang suci-suci saja. Riba tak diterima Allah. Hidup ini singkat, saudaraku, selamatkan dari riba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi mertua yang tak adil? Apa yang harus dilakukan? Karena apa saja yang saya lakukan selalu salah. Mertua saya ini kalau apapun yang saya buat selalu salah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu dia tidak bicara macam-macam, dia duduk bermusyawarah. Kenapa saya selalu salah, Pak? Apa salah saya? Maka Bapak menjelaskan, jangan hanya terkena mendengarkan isu. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana agar terhindar dari perbuatan yang selalu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil dengan yang betul. Kita harus betul-betul, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas. Makna ikhlas itu adalah sebagaimana keluarnya air susu kambing baina farthin wadamin,
tidak terkontaminasi oleh kotoran sehingga air susu menjadi hitam, tidak terkontaminasi oleh darah sehingga air susu menjadi merah, maka keluar putih bersih. Begitulah bersihnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak berjamaah, ikut pengajian, sucikan diri dari pergaulan yang kotor, bersih makan, bersih pakaian, bersih pikiran, bersih hati. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan dengan yang batil. Allah. Bagaimana hukumnya ziarah kubur di hari raya Idul Fitri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat, habis salaman di rumah, pergi ke kubur. Apa hukum orang pergi kubur Idul Fitri ini? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Silakan ziarah ke kubur. Silakan ziarah. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur dan waktunya unlimited. Tak ada batasan khusus tertentu kapan, pagi, siang, malam, hari raya, hari Jumat. Ziarah kubur. Tujuan dari ziarah kubur itu adalah satu, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Banyak-banyak ingat mati dengan berziarah kubur. Oleh sebab itu maka fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, kumpulan Fatwa Al-Azhar, boleh hukumnya ziarah kubur pada hari raya. Silakan baca buku 30 fatwa seputar Ramadan. Wallahu a'lam. Saya ingin nanya, mungkin pertanyaan saya emang agak bodoh. Salahkah jika seorang anak lebih cinta kepada ibunya daripada Allah? La yu'minu ahadukum. Tidak. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada orang tuanya sendiri, wan nasi ajmain, semua manusia ini. Maka engkau mesti lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada Rasul. Bagaimana dengan kepada Allah? Oleh sebab itu kita mesti lebih cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, pasti cinta kepada ibu, insyaallah. Wallahu a'lam. Mau nanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita zakat fitrah ke orangnya langsung, ambil beras, langsung serahkan, gimana? Memang begitulah yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ambil gandum, langsung serahkan zakat fitrah. Sekarang kalau kita lakukan begitu gimana? Akan ada orang yang kaya banyak dapat beras, tapi ada yang tidak dapat sama sekali. Oleh sebab itu maka dibayarkan ke amil di masjid. Amil berkoordinasi dengan RT RW, masyarakat lingkungan sekitar, maka dibagilah jatah ini dapat sekian, pemerataan masyarakat. Tapi kalau ada yang menyerahkan langsung ke fakir miskin, sah. Wallahu a'lam. Katanya orang non muslim tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang itu sedekah ke Palestina seperti Cristiano Ronaldo, apakah dia tidak akan masuk surga? Buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang non muslim kalau dia berbuat baik, maka Allah langsung balas di dunia. Itu maka saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang rajin bersedekah, kaya raya, mewah hidup, langsung dibalas Allah SWT. Tidak ada yang tidak dibalas Allah. Sehatkan Allah badannya, dilapangkan Allah rezekinya. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat aniaya walaupun sebesar biji sayap. Kalau kita sayang, maka kita ajarkan untuk bersyahadat supaya selamat dunia akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma. Saya mau tanya nih, mungkin kawan-kawan juga bisa jawab.
Apa benar Nabi Sam'un tidak punya umat? Tulisan Arabnya Syam'un, tulisan Latinnya Simon. Simon, Syam'un. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Zakaria punya istri. Istri Nabi Zakaria ini punya saudara namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Lalu Imran dan Hannah punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Lalu Zakaria tadi pula punya saudari perempuan. Saudari perempuan ini punya anak. Itulah dia Syam'un, Simon. Jadi hidup sezaman. Zakaria, Yahya, Isa, Maryam, Syam'un. Apakah ia termasuk nabi atau hanya orang soleh saja? Yang diyakini nabi dan rasul Ahlus Sunnah wal Jamaah 25. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kita tahu selama ini waktu di sekolah. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilyas sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian yang lain, apakah itu saja? Tidak. Minhum man qasasna alaik. Ada nabi-nabi itu yang kami ceritakan kepadamu ya Muhammad SAW. Wa minhum man lam naqsus. Tapi ada yang tidak kami sebutkan kisahnya. Nah, itulah ikhtilaf ulama. Ini mengatakan nabi, ini mengatakan tidak. Seperti Khidir alaihissalam, seperti Syam'un ini. Nah, ini tentang bagaimana kehidupan mereka. Wallahu a'lam.